Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Eliska secara bergantian mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita awali renungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon hikmat Allah menolong kami semua supaya kami memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, supaya menolong kami untuk kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 dengan tema Ia akan menghapus segala air mata. Wahyu 21 ayat 4 demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan Wahyu 21 ayat 4. Apakah yang terjadi ketika kemah Allah berada di tengah-tengah umatnya dan ia diam di antara umatnya? Yang akan terjadi ketika kemah Allah berada di tengah-tengah umatnya dan diam di antara umatnya ialah yang pertama berdasarkan Wahyu 21 ayat 4, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini merupakan penggenapan dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah menyatakannya, artinya di Yerusalem baru akan terjadi zaman sukacita, damai sejahtera, kepenuhan, dan pujian. Haleluya. Yang kedua, dan maut tidak akan ada lagi. Musuh terakhir ini yang akan dihancurkan. Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api, dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 26. Yang ketiga ialah tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Ini merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 65 ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Mengapa ketiga hal itu tidak akan ada lagi? Kalau berdasarkan bacaan kita di bagian terakhir, Alkitab di dalam Wahyu 21 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Peristiwa penciptaan pertama dipengaruhi oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jika kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3
dan seterusnya. Tetapi tatanan yang baru tidak akan terpengaruh oleh dosa. Berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat 27 sampai dengan 28. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan, setia melayani dan memberitakan Injil kepada sesama kita, kepada mereka yang belum mendengar dan menerima berita Injil. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita beraktivitas dengan tidak lupa membagikan renungan firman Tuhan pagi hari ini kepada sesama rekan-rekan kerja kita, pelayanan di sekolah, tetangga, anggota jemaat atau komsel, agar kita memiliki kebiasaan intim dengan Allah sejak zaman sekarang ini. Jangan sampai iman kita tergoyahkan oleh berbagai hal yang kita alami hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Wahyu 21 ayat 4, bahwa ketika kemah Allah berada di tengah-tengah umatnya dan diam di antara umatnya, maka mendatangkan tiga keuntungan, yaitu tidak akan ada lagi air mata dan maut tidak akan ada lagi, serta tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Biarlah iman kami tetap kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjamin kami ketika nanti suatu ketika kami tidak mengalami keadaan-keadaan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.